Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Kebijakan Pemerintahan Militer Korea bagi Pertumbuhan Perekonomian Korea Selatan. Next. Kelompok kami terdiri dari 11 orang, dan saya Loisa, Kristi Valerin, di sini ada Nimas Alia Prajna, Timothy Sheva Cahyadi, Alfiah Wibowo, Tabista Asaheranda, Laila Nurfaidah, Asilsa Atabi Rajapsa, Salma Kalisha, Alifa Azhara, Aribo Abdul Jabar, dan Zulfan Nuraini. Next. Kita mulai dengan pemerintahan militer Pak Chong-in. Nah, pada akhir tahun 1950 hingga 1960-an, Asia, termasuk Korea Selatan, itu mengalami keguncangan ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh perang saudara dari Korea Selatan dan Korea Utara. Hal ini ditandai dengan korupsi dan kolusi para elit politik dan golongan bisnis yang banyak terjadi, serta kepemimpinan politik yang tampak lemah. Next. Next. Okay. Pada saat itu, Presiden Lee Syngman dan juga penggantinya, Perdana Menteri Chang Myon, itu gagal dalam mengatasi kegaduhan politik dan ekonomi yang ada pada saat itu. Next. Kondisi tersebut mengakibatkan kudeta militer di bawah pimpinan Jenderal Pak Chung-hee dibantu rekannya Mayor Kim Jong-pil pada tanggal 16 Mei 1961 terhadap pemerintahan sipil Yoon Boson yang juga telah bersama-sama bekerja sama secara militer untuk menjatuhkan pemerintahan Lee Syngman yang terkenal akan otoriternya dan juga korupsinya. Setelah berhasil meraih kekuasaan melalui kudeta yang dilakukan di bawah kepemimpinannya, Pak Chung-hee kemudian menjadi ketua dewan tertinggi untuk melakukan rekonstruksi nasional dimulai dengan menerapkan kebijakan-kebijakannya yang lebih menekankan terhadap bidang militer. Next. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Chung-hee akan dilanjutkan oleh teman saya Zulfa. Yang pertama itu adanya kebijakan konsolidasi kekuasaan militer. Nah, di kebijakan ini Pak Chung-hee menempatkan pejabat militer dalam pemerintahannya. Di sini Pak Chung-hee banyak menempatkan pejabat militer di posisi strategis dalam pemerintahan dan ia memastikan loyalitas mereka. Banyak posisi penting dalam pemerintahan ini diisi oleh perwira militer yang setia kepadanya. Nah, contohnya ini ada Kim Jong-pil. Kim Jong-pil ini merupakan pendiri dan direktur pertama dari KCIA. Kim Jong-pil ini juga merupakan lulusan Akademi Militer Korea dan ia itu juga menjadi keponakan Pak Chung-hee setelah menikah dengan istrinya. Yang kedua, ini ada diberlakukannya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah militer dari Pak Chung-hee yang berguna untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas politik dan sosial dengan ketat untuk mencegah pemberontakan atau oposisi terhadap rezimnya. Next. Kemudian adanya kebijakan dekret darurat dan undang-undang anti komunisme. Nah, di sini Pak Chung-hee memberlakukan sejumlah undang-undang dan dekret darurat yang memberikan otoritas besar kepada militer dan pemerintahannya untuk menindas kaum oposisi. Nah, di sini dekret atau undang-undang darurat ini digunakan untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul, berekspresi. Kemudian ini juga memberikan dasar hukum untuk tindakan represif terhadap aktivis dan oposisi. Kemudian ada undang-undang anti komunisme. Anti-komunis. Undang-undang ini memungkinkan penindakan keras terhadap individu atau kelompok yang dicurigai sebagai komunis dan simpatisan komunis. Undang-undang ini juga seringkali digunakan untuk membungkam kritik terhadap politiknya. Next. Pembentukan Badan Intelijen dan Keamanan. Dalam kebijakan ini, Pak Chung-hee mendirikan dan memperkuat lembaga intelijen dan keamanan untuk memastikan kontrol yang ketat atas aktivitas politik dan sosial, yakni didirikannya
Central Intelligence Agency atau KCIA. KCIA ini merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan penting dalam mengawasi dan menindak oposisi politik, mengumpulkan informasi intelijen, dan menjaga keamanan rezim. KCIA ini didirikan pada 13 Juli tahun 1961 oleh Kim Jong-pil dengan jumlah anggota awalnya yakni 3.000 orang. Next. Kemudian adanya kebijakan peningkatan anggaran dan modernisasi militer. Jadi di bawah pemerintahan Pak Chung-hee, anggaran militer ini meningkat secara signifikan dan upaya untuk modernisasi militer juga dilakukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Nah, contohnya seperti pengembangan teknologi dan infrastruktur militer. Investasi dalam teknologi militer dan infrastruktur ini digunakan untuk memastikan angkatan bersenjata Korea Selatan tetap kuat dan siap menghadapi ancaman eksternal, terutama dari Korea Utara. Next. Kemudian adanya kebijakan mobilisasi nasional dan program pelatihan. Di sini Pak Chung-hee menerapkan program mobilisasi nasional yang melibatkan pelatihan militer wajib bagi warga Korea Selatan yang bertujuan untuk membantu dalam membangun kekuatan cadangan militer dan memastikan kesiapan nasional apabila berada dalam keadaan darurat. Next. Selanjutnya kemudian ada beberapa dampak dari kebijakan militer oleh Pak Chung-hee. Yang pertama, struktur politik Korea pada masa Pak Chung-hee dikenal dengan birokratik otoriter, yang menyebabkan politik otoriter pada saat itu membuat pemerintahan terpusat di tangan presiden dan gerakan oposisi dibatasi. Kemudian, seperti yang sudah disinggung di slide sebelumnya, Pak Chung-hee juga mendirikan sejumlah lembaga yang mempunyai peran signifikan, yaitu Korean Central Intelligence Agency atau KCIA. Dan KCIA berubah menjadi lembaga yang mempunyai kekuasaan yang besar, tidak hanya dalam arena politik, tetapi juga dalam sektor ekonomi. Selanjutnya ada dalam pemerintahan militernya, Presiden Park lebih mengesampingkan prinsip atau cara hidup demokrasi karena menurutnya dapat memperlambat kemajuan ekonomi dan memicu konflik sosial yang berdampak pada lemahnya pertahanan nasional. Dan yang terakhir, Presiden Park memperlakukan demokrasi terbatas dengan membatasi kebebasan sipil, pers, dan menyatakan pendapatnya. Selanjutnya adalah kebijakan militer Pak Chung-hee di Korea Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertama adalah dampak positif. Pertama adalah industrialisasi yang cepat. Pak Chung-hee menerapkan strategi industrialisasi yang ambisius yang berfokus pada pengembangan industri berat dan ekspor. Hal ini didorong melalui berbagai kebijakan. Seperti yang pertama adalah rencana pembangunan 5 tahun. Rencana ini menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri. Lalu adalah pemberian subsidi dan insentif. Pemerintah memberikan subsidi dan insentif kepada perusahaan untuk mendorong investasi dan produksi. Lalu adalah pengendalian upah dijaga agar tetap rendah untuk meningkatkan daya saing ekspor Korea Selatan. Lalu adalah pembentukan chaebol. Chaebol adalah kontrak besar yang memainkan peran penting dalam industrialisasi Korea Selatan. Mereka mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan memiliki akses dana dan sumber daya. Lalu peningkatan investasi asing. Pak Chung-hee menciptakan iklim yang menarik bagi investasi asing. Hal ini membantu menarik modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk industrialisasi Korea Selatan. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah berinvestasi besar dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Hal ini meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah peningkatan pendidikan. Pak Chung-hee meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi. Hal ini membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan yang dibutuhkan untuk industrialisasi. Di samping dampak positifnya, terdapat juga dampak negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan industrialisasi Pak Chung-hee seringkali diterapkan dengan mengabaikan hak asasi manusia. Buruh seringkali bekerja dalam kondisi yang buruk dan menerima upah yang rendah. Lalu ketidaksetaraan.
Pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Cebol dan individu yang dekat dengan rezim Pak Chong-ki mendapatkan keuntungan besar, sementara banyak orang lain yang tertinggal. Lalu, utang luar negeri. Korea Selatan meminjam banyak uang untuk membiayai industrialisasinya. Hal ini menyebabkan peningkatan utang luar negeri yang signifikan. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Industrialisasi yang cepat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kebijakan militer Pak Chung-hee memiliki dampak yang kompleks dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Di satu sisi, Pak Chung-hee memimpin negara tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan meningkatkan standar hidup rakyatnya. Di sisi lain, Pak Chung-hee juga memerintah dengan tangan besi dan melanggar hak asasi manusia banyak orang. Kemudian kita akan memasuki ke dalam materi perkembangan perekonomian Korea Selatan hingga saat ini. Jadi setelah Pak Chung-hee meninggal, pemerintahan Korea digantikan oleh Chun Do-hwan dari tahun 1981 sampai 1987 yang memimpin Korea Selatan secara otoriter. Kemudian pada saat ia menjabat sebagai presiden, Chun Do-hwan mengubah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang awalnya berpegang pada ekspor-oriented industri berubah menjadi kebijakan yang lebih mengutamakan kestabilan ekonomi. Meskipun kebijakan itu diganti, dikatakan bahwa kebijakan itu berhasil karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan ekonomi yang dicapai pada masa sebelumnya dapat dipertahankan. Selama Chun Do-hwan menjabat dari tahun 1981 sampai dengan 1987, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8,7%. Baik, melanjutkan dari sebelumnya, pada tahun 1997 itu, perekonomian Korea menghadapi krisis moneter. Nah, ini merupakan cobaan pertama yang datang setelah pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, dengan melakukan restrukturisasi, tingkat pertumbuhan dan inflasi kembali normal dalam rentan waktu 2 tahun dan dikatakan stabil sepenuhnya dalam rentan waktu 3 tahun. Nah, dalam prosesnya ini 3,5 juta orang mengumpulkan 227 ton emas milik pribadi untuk membayar hutang negara. Namun, dalam adanya restrukturisasi ini menimbulkan efek samping berupa pengeluaran keuangan pemerintah yang terus-menerus meningkat dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah. Nah, di balik itu juga ada sisi positifnya karena mendapatkan hasil tambahan dari penerapan sistem ekonomi dan keuangan internasional. Kemudian, perekonomian Korea ini dikatakan berhasil mengatasi krisis ekonomi dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Nah, pada tahun 2001, produk domestik bruto mencapai 504,6 miliar US dollar. Pada tahun 2019, produk domestik bruto ini meningkat lebih cepat 3 kali lipat dari 504,6 miliar US dollar menjadi 1,6 triliun US dollar. Nah, pencapaian pada 2019 ini merupakan pencapaian terbesar ke-12 di dunia. Pada tahun 2008 sampai 2010, ketika ekonomi global mengalami krisis, Korea Selatan berhasil menumbuhkan ekonomi sebesar 6,3%. Slide sebelumnya. Baik, jadi pada gambar ini tertera produk domestik bruto yang berwarna hijau muda dan pendapatan per kapita yang berwarna hijau tua. Nah, inti dari gambar ini adalah grafik dari tahun 1970 hingga tahun 2019 ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam produk domestik bruto dan pendapatan nasional per kapita di Korea. Nah, pada tahun 1970, produk domestik bruto di Korea Selatan ini mencapai 8,1 miliar US dollar. Nah, dari periode ke periode yang terus bertumbuh, akhirnya mencapai 1,64 triliun US dollar pada tahun 2019. Nah, kemudian yang kedua ini ada pendapatan nasional per kapita. Nah, pada tahun 1970, pendapatan nasional per kapita itu mencapai 225 dolar. Nah, angka ini meningkat secara konsisten dari periode ke periode mencapai 1.660 dolar.
pada tahun 1980 dan terus meningkat mencapai $33.564 pada tahun 2018. Dan kemudian pada tahun 2019 itu mengalami sedikit penurunan mencapai $32.115. Next. Oke, berikut ini adalah lanjutan informasi-informasi tentang perekonomian Korea Selatan. Jadi, pada tahun 2010 itu Korea Selatan menjadi eksportir terbesar ke-7 di seluruh dunia. Lalu dilanjutkan dari tahun 2011 hingga 2014, perdagangan Korea Selatan itu sendiri mencapai 1 triliun US dollar per tahunnya. Lalu diikuti pada tahun 2015 sampai 2016, Korea Selatan mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi. Namun, mereka berhasil bangkit di tahun 2017. Lalu, pada tahun 2018 tadi, GDP Korea Selatan sudah mencapai menempuh 17.252 miliar US dollar. Lalu tahun 2019, valuta asing Korea Selatan sudah mencapai 408 US dollar. Dan rasio utang luar negeri jangka pendeknya sebesar 32,9% yang merupakan tingkat menengah di antara negara-negara G20. Berarti dari sini bisa diketahui bahwa Korea Selatan itu meningkat secara signifikan dari yang sebelumnya bisa dikatakan negara yang miskin, tidak ada apa-apanya, menjadi negara yang memiliki GDP tinggi. Seperti itu. Lanjut. Nah, Korea Selatan ini dijuluki sebagai Newly Industrialized Countries atau NIC. NIC ini adalah sekelompok negara yang berhasil merubah pendapatan ekonominya dari sektor pertanian berhasil berubah ke sektor industri seperti di bidang manufaktur, konstruksi, teknologi, dan informasi. Nah, di tahun 2024 ini, Korea Selatan ekonominya secara per kapita dan GDP berada di peringkat 14 secara keseluruhan dunia. Untuk total GDP-nya mencapai 1.076 US dollar. Lalu untuk pendapatan per kapitanya mencapai 34.160 US dollar. Nah, ini memiliki perkembangan GDP sebesar 2,3%. Boleh selanjutnya, jika dilihat dari foto berikut ini, boleh di next. Nah, di sini ada peningkatan sebanyak 2,3% untuk dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya penunjang perekonomian Korea Selatan saat ini dapat dibagi menjadi 3 poin utama. Ada perdagangan, ada finansial, dan yang paling penting adalah industri manufaktur. Pertama-tama, untuk perdagangan kita dapat melihat dari Korea Selatan yang menjalin kerjasama multilateral dengan berbagai negara ASEAN bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di 3 sektor utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Inilah yang disebut dengan ASEAN Korea Selatan Free Trade Area atau AKTA. Nah, lalu kedua, dari segi finansial kita dapat melihat dari meningkatnya infrastruktur keuangan, arus masuk investasi asing yang sudah lebih besar, dan peningkatan kebijakan moneter Bank of Korea. Terakhir, dan bisa dibilang salah satu penunjang ekonomi terpenting Korea saat ini adalah industri manufaktur. Bisa di next. Korea Selatan sangat maju di industri manufaktur seperti besi baja, perkapalan, semikonduktor, dan yang paling menonjol di permobilan serta elektronik. Untuk sektor elektronik, perusahaan seperti Samsung dan LG adalah yang terdepan. Perusahaan-perusahaan ini mendorong inovasi dan pertumbuhan melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan serta infrastruktur manufaktur. Bahkan, pada tahun 2022,
nilai ekspor komponen elektronik dari Korea Selatan diperkirakan mencapai sekitar 80,9 miliar dolar Amerika. Selain itu, Korea juga unggul di industri permobilan, terutama dari perusahaan seperti Hyundai dan Kia, dengan jumlah produksi otomotif yang mencapai angka 11,6% pada tahun 2021. Bahkan pada tahun 2019, Korea Selatan berhasil memproduksi 39,51 juta kendaraan dan menduduki posisi ke-7 di antara produsen mobil dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bita. Baik, dan isu saat ini yang sedang ramai hangat dibicarakan di Korea, yaitu Korea Selatan mengalami kebergantungan pada hasil ekspor. Kemajuan industri di Korea, yang salah satunya adalah dibawa oleh Park Chung-hee, telah membawa dampak ekonomi besar, terutama pada sektor industri manufaktur. Menurut data dari Statista 2024, industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar pada PDB Korea Selatan tahun 2023 sebesar 530,76 triliun won atau sebesar 31% dari total PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang dikembangkan oleh Park Chung-hee masih memegang peranan penting dalam ekonomi Korea. Di tengah perkembangan ekonominya, Korea banyak melakukan ekspor. Dari Statista 2024, hasil ekspor berkontribusi 42,04% dari total PDB di tahun 2021. Hasil ekspor terbanyak berasal dari sirkuit terpadu sebesar 121 miliar US dollar, minyak murni 61,4 miliar US dollar, mobil 24,2 miliar US dollar, dan lain-lain. Bisa di next. Akan tetapi perkembangan ekonomi ini tidak selamanya berdampak baik. Dilansir dari artikel pada East Asia Forum tahun 2024, Korea mengalami penurunan ekonomi baik dari segi ekspor dan impor dari tahun sebelumnya. Korea Selatan memang menghasilkan PDB dengan sumber terbesar berasal dari ekspor, tetapi mereka telah terlalu banyak bergantung pada kegiatan pertukaran ekonomi, terutama dengan RRC dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan isu yang cukup serius bagi ekonomi Korea, karena dengan menggantungkan ekonomi pada pertukaran ekonomi, kestabilan ekonomi akan dengan mudah terguncang oleh konflik global. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, secara garis besar, pemerintahan militer Korea Selatan dapat dilihat ketika Park Chung-hee menjabat dan melalui kebijakan-kebijakan yang ia buat. Beberapa kebijakan terkesan menekan beberapa kalangan di waktu itu. Kemudian kebijakan militer juga banyak diberlakukan, dan salah satu kebijakan yang sampai sekarang diberlakukan adalah wajib militer. Pada saat itu struktur politik di masa kepemimpinan Park Chung-hee disebut dengan bureaucratic authoritarianism, dan Park Chung-hee memandang bahwa sistem demokrasi dapat memperlambat kemajuan negaranya. Kebijakan militer Park Chung-hee memberikan dampak positif dan negatif bagi Korea Selatan, seperti industrialisasi yang cepat, tetapi pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Kemudian Park Chung-hee digantikan oleh Chun Do-hwan, yang sama-sama memiliki latar belakang militer dan bertindak otoriter. Tapi dari segi perekonomian negara, pemerintahan militer Chun Do-hwan juga dapat dikatakan berhasil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di angka 8,7%. Next. Ketika terjadi krisis moneter pada 97, dilakukanlah restrukturisasi. Namun itu mengakibatkan lonjakan pengeluaran keuangan dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah. Nah, GDP Korea meningkat dari tahun 1970 sampai 2019 hingga 1,64 triliun US dollar. Namun ketika ekonomi global krisis pada tahun 2008 sampai 2010, Korea berhasil menumbuhkan ekonominya sebesar 6,3%. Kemudian valuta asing di tahun 2019 sebesar 408,8 miliar US dollar dan rasio utang luar negeri jangka pendek sebesar 32,9%. Itu merupakan peringkat menengah di antara negara-negara di G20. Kemudian Korea dijuluki sebagai newly industrialized countries karena di tahun 2024 berada di peringkat 14 seluruh dunia.
Nah, saat ini perekonomian Korea pun ditunjang oleh 3 aspek besar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada perdagangan, industri manufaktur, dan finansial. Kemudian yang terakhir adalah Korea Selatan juga terlalu bergantung pada pertukaran ekonomi, terutama dengan RRC dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi akan dengan mudah terguncang oleh konflik global. Nah, mungkin ini adalah referensi dari materi yang dipresentasikan hari ini. Dan next aja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.